Halo koncoku, dan alur di sini, dan ini alur cerita anime Ansatsusa de Aruore. Sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like video ini, komen video ini, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Di awal scene terlihat seorang ninja kini sedang mengincar targetnya, yang mana dia diutus untuk membunuh seseorang. Namun ketika melihat situasi, ninja tersebut melihat seorang pria yang merupakan seorang asasin. Si ninja merasa bahwa targetnya akan direbut. Jadi sebelum hal itu terjadi, sang ninja mencoba membunuh asasin itu terlebih dahulu. Dia menyerang dengan menggunakan jarum, namun jarum itu hanya menembus saja dan tidak melukainya. Karena itu dia mencoba menyerang dengan jarak dekat. Walau sudah menggunakan teknik yang luar biasa, tapi asasin tersebut sangatlah kuat. Bahkan dengan mudahnya, si ninja harus mendapatkan luka yang teramat sakit. Hingga pedang si ninja yang terhempas akibat pertarungan mereka turun yang pas mengenai pemiliknya sendiri. Kemudian flashback sebelum kejadian itu terjadi. Di Jepang di sebuah sekolah terdapat murid yang tidak terlalu menonjol di kelas atau sering dibilang penyendiri. Dia juga merasa kalau hawa keberadaannya juga tipis. Walau murid Oga berbicara padanya, namun masih ada satu murid bernama Nanase yang selalu menyapa Oda Akira. Bahkan berbagi judul novel tentang isekai untuk Akira yang suka membaca novel. Hingga tak lama muncul suatu lingkaran. Saat itu terjadi, murid-murid mulai pada panik. Namun Akira melihat itu sesuatu yang tidak asing, yang kemudian mereka tiba-tiba berpindah ke suatu tempat di mana terdapat banyak orang yang sangat asing bagi mereka. Lalu seorang pria bernama Morrigan berkata kalau dialah yang telah memanggil mereka untuk datang ke dunia ini. Dan ini adalah kerajaan terbesar benua ras manusia, yaitu Retis. Maksud raja kerajaan Morrigan memanggil mereka yang dianggap sebagai pahlawan ialah untuk menghentikan invasi ras iblis yang sedang mengancam kerajaan ini. Dan hanya merekalah pahlawan dari dunia lain yang dapat mengalahkan raja iblis. Mendengar itu membuat Akira terkejut karena tidak menyangka mereka masuk isekai persis seperti novel yang sering mereka baca. Walau terkejut, tapi Akira cukup tersenyum senang. Seorang penyihir tua menyampaikan kalau pahlawan di antara mereka hanya ada satu. Jadi demi mencari siapa sang pahlawan ini, mereka diminta untuk mengukur status yang mereka miliki. Demi menemukan sang pahlawan, kemudian satu persatu maju untuk mencari status dan pekerjaan yang mereka miliki. Di mana Akira mendapatkan pekerjaan pembunuh bayaran. Namun dari semua status milik teman-temannya, Akira kebingungan dengan perbedaan status miliknya. Akhirnya sang pahlawan pun ditemukan. Status pahlawan memang sudah hebat, tapi tidak diduga kalau statusnya sudah 2 kali lipat. Umumnya saat mencapai level tertinggi, 500 adalah batas daya serangan tertinggi. Sementara Akira masih terbengong karena status pahlawan yang sudah tinggi, tapi masih kalah status milik Akira yang kelewatan tinggi. Mumpung belum giliran Akira yang mengukur statusnya, dirinya berniat tidak mengukur statusnya di bola kristal. Dengan skillnya, Akira menyembunyikan hawa keberadaannya. Dia merasa gawat jika status abnormalnya terbongkar. Kemudian setelah semua mengukur status selesai, hanya Akira yang berhasil lolos tanpa pengukuran. Saat semua berjalan menuju tempat di mana perlengkapan mereka telah disiapkan, Akira mengetahui kalau pergerakan mereka semua kini dipantau oleh kerajaan. Selain itu, salah seorang prajurit sepertinya melihat Akira yang menyembunyikan hawa keberadaannya. Setelah mendapatkan pakaian yang sesuai dengan pekerjaannya, Akira berniat untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu karena dia masih meragukan tentang invasi yang dikatakan oleh Morrigan. Di luar dengan melompat-lompat, Akira tidak menyangka bahwa kekuatan fisiknya sangat luar biasa. Selain itu, dia mendengar pembicaraan seseorang. Yang hal itu membuatnya penasaran, di mana ternyata Morrigan mendapatkan kabar dari putrinya kalau anak dari dunia lain hanya anak biasa yang tidak berdaya. Selain itu, Morrigan telah melakukan sebuah rencana yang kita akan mengetahuinya nanti. Ditambah, Morrigan melarang mereka untuk mengakses perpustakaan ini agar mereka tidak mendapatkan wawasan dari sana. Walau nggak tahu apa tujuan Morrigan, yang Akira tahu bahwa dia bukan orang baik. Dia juga berniat untuk membunuhnya, tapi dia mengurungkan niat tersebut. Selain itu, Akira berniat memberitahukan kepada teman-temannya atas kejadian itu, tapi dia tidak tahu cara meyakinkan mereka. Sementara seorang anak yang mendapatkan status pahlawan
meminta teman-temannya yang sudah menjadi kuat setelah datang ke dunia ini untuk menolong orang-orang dari invasi ras iblis dan mengalahkan Raja Iblis. Dengan menyatukan kekuatan mereka, Akira tidak menyangka kalau dia seenaknya memutuskan kalau Raja dan Putri adalah sekutu. Setelah itu, seorang pria yang merupakan kapten kerajaan Retis sekaligus benteng terakhir bernama Saran berniat melatih para pahlawan yang belum memiliki pengalaman bertarung. Dan sebulan lagi mereka harus masuk ke labirin bawah tanah yang akan dibimbing langsung oleh Saran. Yang lain pada antusias berbeda dengan Akira yang hanya berniat mengumpulkan informasi. Akira yang pergi dari sana diketahui oleh Saran. Jadi Saran menyusul Akira dengan menyerahkan pelatihan pada anggotanya bernama Giles. Yang tak lama Saran datang dengan menyapa Akira. Tentu melihat itu membuatnya terkejut dan sempat mengira kalau pelenyap hawa keberadaannya telah menghilang. Tapi Saran meyakinkan kalau Akira masih memakainya. Saran bilang kalau mata kirinya sedikit unik, yang mana sejenis mata magis yang bisa menangkap perbedaan suhu dalam pandangan. Selain itu, Saran juga tidak akan memberitahukan hal ini pada Raja dan Putri, di mana Saran memiliki masalah tersendiri pada Raja. Jadi dia tidak berada di kubu yang sama. Karena telah ketahuan mereka pun berbincang. Dalam perbincangan tersebut, Akira bilang kalau dia berniat masuk ke dalam perpustakaan demi mencari informasi tentang dunia ini dan mencari tahu tentang skill dan sihir, di mana skill pelenyap hawa miliknya kini mencapai level maksimal, namun skill yang lain masih level 1, yang mana Akira tidak tahu cara menaikkan level skill miliknya. Saran bilang kalau di perpustakaan tidak ada buku yang berguna. Selain itu, Akira juga ingin mencari tahu cara kembali ke dunia asalnya, karena di sana Akira masih memiliki keluarga. Walau begitu, Saran meminta Akira untuk menjadi lebih kuat lagi, karena akan sia-sia jika Akira mati sebelum pulang. Saran masih bisa membantu Akira jadi pembunuh bayaran kelas 1. Selain itu, Saran juga meminta Akira menceritakan tentang dunia asalnya. Dari pembicaraan itu membuat mereka mulai akrab. Kemudian Saran mulai melatih Akira serta menjelaskan jika selain ras manusia dan iblis, masih ada ras lain seperti elf dan manusia hewan. Lewat sebuah latihan, skill bisa ditingkatkan. Selain itu, Saran juga tertarik dengan dunia asal Akira seperti pesawat yang ia sebut sebagai baja yang bisa terbang. Bahkan Saran juga menceritakan tentang Jepang pada Giles. Saking tertariknya dia pada Jepang. Lalu tak lama orang yang dibicarakan pun datang dengan membawa sebuah buku yang dia dapat dari perpustakaan, di mana hampir tiap malam Akira menyelinap masuk untuk membaca semua buku hingga menemukan sebuah buku yang menurutnya mengerikan, di mana Saran menyebutnya rencana kudeta, yang mana Saran sendiri yang menulisnya. Dia juga bilang kalau raja kini sudah rusak, di mana beliau berniat melanggar hukum di dunia ini dengan bayaran yang sangat mahal. Hal itu tidak bisa dibiarkan, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena masih memiliki hutang budi pada raja. Di dalam buku tersebut tertulis kalau Saran berniat menurunkannya dari tahta dengan damai. Akira juga bercerita saat dia masuk ke dalam ruangan raja dan berdiri di belakangnya, bisa saja dia membunuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Saran pun bilang kalau membunuh seseorang lebih baik dihindari. Saran yang membeberkan tentang kudeta padanya karena Akira terlihat menjanjikan. Selain itu, saat dipanggil ke dunia ini, Akira tidak terbawa arus sekitar dan mengambil keputusan terbaik menurutnya. Untuk pertama kalinya, Akira mendapatkan pujian dari orang lain. Dia juga meminta bantuan Akira untuk kudetanya. Kemudian sebulan telah berlalu. Sesuai dengan rencana, kini mereka berangkat menuju labirin bawah tanah. Keberangkatan mereka membuat warga antusias mengiringi kepergian mereka. Dari para warga, Akira mendatangi seorang wanita dengan tatapan yang tajam. Dia yang tahu kalau Akira adalah salah satu dari pahlawan. Dia bilang kalau dari pemanggilan mereka ada yang dikorbankan, tapi Akira tidak tahu akan hal itu. Jadi dia bilang kalau dia akan menjawabnya setelah mereka bertemu lagi. Kemudian di dalam labirin, mereka pun mulai bertarung melawan monster, di mana mereka cukup kerepotan karena musuh terus berdatangan. Jadi untuk sekarang Saran memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Setelah membukakan jalan, mereka bergegas pergi, tapi mereka dihalang oleh musuh. Salah seorang pahlawan sebelumnya diberikan bola asap oleh Putri, di mana Putri bilang bola itu berguna untuk mengusir monster. Namun setelah bola dilemparkan, asap tersebut malah membuat monster berevolusi menjadi Minotaurus. Giles yang baru datang terkejut melihat Minotaurus di sana, yang padahal di sana lantai paling rendah. Tanpa berpikir panjang, Akira maju untuk mengalahkan musuh. Namun senjatanya hancur ketika bersentuhan dengan musuh. Di situasi itu, orang yang menyebabkan masalah malah tidak bisa berbuat apa-apa karena cedera lengan patah miliknya. Akira memintanya untuk tidak memaksakan diri, tapi dia beranggapan kalau tidak ada dia yang sebagai pahlawan satu-satunya, siapa yang akan melindungi mereka? Akira pun bilang kalau mereka bisa melindungi
melindungi diri mereka sendiri. Dilihat dari kondisinya, Akira meminta temannya yang memiliki skill pembatalan kutukan untuk melakukannya pada si pahlawan, di mana tak terduga jika dia beneran terkena kutukan. Selagi itu berlangsung, Akira akan menyerang musuh. Kemudian Akira meminta bantuan Saran untuk melakukan sesuatu, yang kemudian mereka melakukannya. 我らを阻む敵を根こそぎ刈り取る。影魔法起動。 Oke teman-teman, untuk episode 1 anime Ansatsusa de Aru Ore sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Den Alur, pamit undur diri and bye-bye.